Dan Allah menjanjikan bagi mereka adalah surga bagi siapa orang yang dermawan, sebagaimana yang Allah katakan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa orangnya yang terjaga dari kekikiran atau kebakhilan jiwanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menegaskan bahwa setiap kita dapati kalimat di dalam Al-Quran beruntung, maka itu maknanya masuk surga. Dan setiap kita dapati kalimat dalam Al-Quran merugi, maka maknanya atau maksudnya adalah masuk neraka. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman, yang dermawan, ya tidak bakhil, tidak kikir, maka mereka adalah orang yang beruntung, artinya menjadi calon ahli surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga para hambanya yang beriman, yang telah istilahnya bersusah payah ya untuk beramal soleh, untuk berinfak di jalan Allah, agar amalan mereka itu tidak kemudian menjadi sia-sia, ditolak atau tidak diterima oleh Allah. Maka hendaklah mereka tetap menjaga keikhlasannya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa merusak amal soleh yang telah diperbuatnya. Di antaranya di ayat ini Allah katakan qaulun ma'ruf, yakni perkataan yang baik, ucapan yang baik. Manakala tidak bisa berinfak atau tidak bisa memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan terutama, namun ucapan kita, omongan kita baik-baik ya. Dan Allah menegaskan wa maghfiratun, dan juga minta maaf ya, manakala tidak bisa memberi, tidak bisa membantu, tidak bisa infak atau sedekah, adalah khairun, jauh lebih baik kata Allah ya, min sedekatin, dari bersedekah akan tetapi yatsba'uha adza, yatsba'uha, ia menyertainya, menyertai sedekah itu dengan adza, yaitu menyakitkan, menyakitkan pihak yang menerima sedekah tersebut. Ya tentu karena ucapannya tidak baik, ucapannya tidak mengenakan. Contoh, ada orang pengemis minta-minta kepada kita, kita ngasih kepada pengemis tersebut, tapi disertai dengan ucapan kita yang menyakitkan hatinya. Ini saya kasih tapi jangan sekali-kali datang ke saya lagi, karena kamu usiamu masih muda ya, masih kuat, maka sana bekerja ya, daripada kamu minta-minta. Ya, mungkin maksudnya bagus, menasihati, mengingatkan, tapi ucapan seperti ini menyakitkan. Nah, hindari
sikap dan ucapan kita jangan sampai kemudian membatalkan pahala kita bersedekah atau berinfak tersebut, yang padahal keutamaan dan kemuliaannya begitu sangat tinggi, berlipat ganda Allah janjikan. Namun dengan gara-gara sikap kita yang tidak baik, bahkan ucapan kita yang menyakitkan orang yang menerima sedekah tersebut, maka menjadi sia-sia. Kata Allah, lebih baik enggak usah ngasih sedekah, ya tinggal kita ngomong baik-baik dan minta maaf, ya manakala kita tidak bisa ngasih. Itu lebih baik kata Allah daripada ngasih sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerimanya. Nah, ini sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita para hamba yang beriman, agar kita waspada, hati-hati supaya amal baik kita ini diterima oleh Allah, bahkan menjadi kemuliaan di sisinya. Maka hindari ya ucapan dan sikap perbuatan kita yang bisa merusak amal soleh yang kita lakukan. Dan barangkali ya tentunya kadang-kadang kita karena tidak hati-hati, ya akhirnya terucap kata-kata yang menyakitkan mereka. Maka Allah katakan masih mending tidak ngasih tapi ngomongnya baik-baik. Selanjutnya Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan wallahu ghaniyun halim. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, ghaniyun, maha kaya, tidak butuh sama Anda, ya walaupun bersedekah, walaupun beramal soleh, ya secara zahirnya, akan tetapi manakala ya kamu melakukan sesuatu yang menyakitkan orang yang menerima, maka kamu sia-sia. Allah enggak butuh sama para hambanya. Artinya para hamba apabila dia bersedekah, itu hakikatnya bukan untuk Allah dan bukan untuk siapa-siapa. Kembali manfaatnya, kemaslahatannya adalah untuk diri kita sendiri. Maka hati-hati dan jaga. Sekalian, semakin besar infak sedekah yang kita berikan dan semakin ikhlas dikala kita memberi, tentu balasan kebaikannya yang akan diterasakan sendiri nanti di akhirat itu kembali untuk kita. Jadi jangan dianggap Allah itu butuh. Allah butuh, jangan. Walaupun di dalam ayat disebutkan wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Barang siapa orangnya yang memberi pinjaman hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan baginya pahala kebaikannya. Bukan berarti ayat ini menyatakan bahwa Allah itu butuh sampai hutang-hutang kepada kita para hamba. Maksudnya
Allah menjamin bagi siapa orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah yang Allah ridhai dan Allah cintai, maka dianggap oleh Allah seakan-akan hutang yang harus atau wajib dibayarkan, ya. Sampai-sampai seperti itu, kurang apanya kita kepada Allah. Karena masih banyak di antara kita yang kayaknya kurang yakin dengan janji Allah, ya. Dan ini tidak lepas dari pengaruh setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu dikala kamu mau bersedekah, berinfak, menjanjikan, membisikkan kepada dirimu tentang akan fakir. Kalau kamu sedekah nanti fakir. Akhirnya orang nggak jadi sedekahnya karena takut hartanya berkurang dan takut menjadi fakir. Itu syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk malah berbuat yang keji, berbuat dosa dan maksiat, bahkan dosa besar. Harta yang dimiliki bukan untuk infak, bukan untuk sedekah, malah untuk hal-hal yang maksiat. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Namun wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan, ya, kepada kalian yang berinfak dan bersedekah, yaitu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maghfiratan minhu, akan mendapatkan ampunan dari Allah untuk kalian yang sedekah, yang berinfak dengan ikhlas tentunya. Bahkan wa fadla, dan juga sekaligus Allah akan ngasih karunia pengganti yang lebih baik dari apa yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan di jalan Allah tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan barang siapa orang yang memberi pinjaman atau utang kepada Allah dengan hutang yang baik, maka niscaya Allah akan lipat gandakan baginya pahalanya. Jadi bukan berarti sekali lagi Allah butuh sama kita, akan tetapi Allah katakan tadi Allah Maha Kaya, tidak butuh sama para makhluknya. Dan tentu sekalian, di ayat yang lain juga Allah katakan in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah. Apakah butuh Allah itu butuh ditolong, butuh pertolongan kita? Pastinya tidak. Lalu apa yang dimaksud barang siapa yang menolong Allah? In tansurullah, jika kalian menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, membela agama Allah, membela Islam, ya. Maka yang surkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan telapak kaki kalian, artinya akan mengokohkan kedudukan kalian dan kekuatan kalian dalam menghadapi para musuh kalian. Ditambah lagi halim, Allah Maha Halim, Maha Penyabar. Walaupun para hamba itu melakukan kesalahan, dosa, durhaka kepada Allah, Allah tidak langsung seketika itu pula mengazab para hamba itu. Allah Maha Sabar. Dikasih tempo, dikasih kesempatan, waktu untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, minta ampunan kepada Allah, dan kembali ke jalan yang benar. Saudara sekalian, itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Halim. Bahkan para hamba yang durhaka itu pun Allah terus
memberikan rezeki kepada mereka. Makanya banyak dari orang-orang kafir yang justru mereka melimpah ruah hartanya, rezekinya Allah kasih. Namun bagi mereka itu disebut dengan istidraj. Allah mengejar harta mereka melimpah ruah. Nanti pada saatnya Allah akan menurunkan azab dengan sekonyong-konyong kepada mereka, seperti yang terjadi pada diri si Qarun. Qarun manusia yang kaya raya, tapi bukannya bersyukur kepada Allah malah sombong, ya, menganggap bahwa apa yang dia dapatkan itu hadza min ilmi indi, ini dari ilmu yang ada aku miliki, yang aku punya. Jadi Fir'aun si Qarun sombong dengan kehebatan ilmunya sehingga layak mendapatkan harta yang melimpah ruah. Maka Allah buktikan, ya, Allah tenggelamkan dia dan juga harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa Allah masih memberi kesempatan, ya, dan kalaupun mereka tetap kafir, tetap durhaka kepada Allah, ya, itu pun masih dikasih anugerah bahkan melimpah, dan itu yang disebut dengan istidraj untuk orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini juga, ya, membuktikan bahwa betapa Allah sangat kasih sayang kepada para hamba-Nya yang beriman. Selalu mengingatkan, la tubtilu, jangan kalian membatalkan shadaqatikum, sedekah kalian yang kalian lakukan, bil manni, dengan cara mengundat-undat atau mengungkit, ya, pemberian sedekah yang diberikan. Itu namanya al-man, manan, ya. Allah punya nama al-mannan, ya mannan, ya dayyan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi anugerah terus, ya. Dan Allah senantiasa mengingatkan para hamba untuk mensyukuri nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada mereka itu, ya. Allah ingatkan lagi, uzkuru nikmatallah, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu selalu diingatkan, ya. Allah Al-Mannan, ya. Allah mengingatkan kepada para hambanya yang beriman agar hati-hati jangan sampai membatalkan sedekah yang sudah dilakukan dengan sebab mengungkit-ungkit pemberian, ya, bil manni wal adza, dan menyakitkan tadi, ya. Hati-hati jangan sampai menyakitkan orang yang menerima sedekah dari kita tersebut. Ini jaga. Kadang-kadang ikhwan awas sekalian, orang miskin itu mancing-mancing kita, betul, ya, membikin kesel sama kita. Kadang-kadang baru saja kita kasih, nggak lama nanti minta lagi sama kita, ya, memanfaatkan kebaikan kita, ya. Peribahasa bahasa Cirebonnya, dikasih hati ngerogo rempelah, ya. Tahu, paham? Dikasih hati tapi ngerogo rempelah.
Nah itu artinya sudah dikasih, sudah kita baiki, tapi masih ya ingin minta lagi ya kebaikan yang lainnya yang banyak dari kita. Bukannya merasa cukup dengan apa yang sudah kita berikan. Ini hati-hati ya. Banyak orang-orang miskin yang sikapnya seperti itu, yang sehingga kita merasa kesel, merasa jengkel, dan akhirnya ya kita khilaf mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatinya. Ya, terus terang hati-hati ini. Ya, jangan minta-minta terus, kan gitu kan kita ngomong, karena kita kesel. Sana kerja, nah itu hati-hati ya. Tujuannya kita baik, mengingatkan, tapi itu menyakitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan perbuatan tersebut kalladzi, seperti orang yang yunfiqu malahu, menginfakkan hartanya, namun ria'an nas, karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia. Disamakan dengan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang berinfak tapi karena riya, menginfakkan hartanya dengan niatan riya. Nah ini hati-hati. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, wala yu'minu, dan tidak beriman billah kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir di hatinya. Bukan sekalian, orang yang ikhlas itu pasti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga dia ikhlas dalam berinfak, bersedekah, karena dia yakin di hari akhir ya akan mereka dapatkan balasan dari Allah. Dia yakin dengan janji Allah, iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau orang itu iman sama hari akhir, insya Allah amalnya akan bagus, dan bahkan akan semangat dan banyak amalnya. Kadang-kadang kita masih kurang yakin dengan hari akhir, ya, iya enggak, sehingga dikala kita mau berbuat baik juga ragu-ragu. Nah ini pertanda bahwa imannya kita terhadap hari akhir masih belum kokoh, belum kuat. Kita masih ragu berbuat kebaikan, ya, tidak semangat melakukan kebaikan, itu pasti kurang yakinnya terhadap hari akhirat, hari pembalasan. Kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan seakan-akan mustahil untuk dipenuhi. Ini malah kita lebih percaya kepada janjinya setan, ya. Padahal setan itu dusta, bohong, ya, berjanji tapi tidak akan mungkin menepati janjinya. Kemudian Allah pertegas, fa mathaluhu, maka perumpamaannya, analoginya adalah kamathali, seperti permisalan sofwan. Sofwan artinya batu yang sangat licin permukaannya, itu sofwan, ya. Alaihi turab, di atas batu yang permukaannya sangat licin itu ada tanah, debu. Fa asabahu wabilun, maka menimpa tanah yang ada di atas batu tadi yang licin adalah wabil, ya. Wabil artinya hujan, ya, yang lebat, ya, hujan yang lebat. Kalau tol, ya, tol itu artinya hujan yang tidak lebat, ya, atau gerimis lah kita sebut, itu tol. Tapi kalau wabil ini hujan yang sangat lebat. Bayangkan
Allah mengumpamakan bagaikan batu yang permukaannya sangat licin, ditaruh tanah di atasnya, kemudian ditimpa hujan yang lebat. Apa yang terjadi? Fatarokahu solda. Fatarokahu, maka akan meninggalkannya dalam keadaan solda. Solda artinya bersih, tidak ada yang tersisa sedikit pun yang ada di atas batu itu, sekalipun satu debu nggak ada. Solda. Layak diruna ala syai'in. Layak dirun, mereka tidak mampu ala syai'in, atas sesuatu, mendapatkan kebaikannya, mimma kasabu, dari apa yang mereka kerjakan. Artinya tidak mampu untuk mendapatkan yakni kebaikan sedikit pun dari infak yang dilakukannya. Naudzubillah min dzalik. Rugi sekali ya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang kafir yang telah Allah takdirkan, Allah tetapkan dia menjadi penghuni neraka. Itu yang dimaksudkan. Yang Allah tidak akan memberikan hidayah. Adapun orang kafir yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, berarti orang kafir tersebut tidak Allah takdirkan untuk menjadi penghuni neraka. Ya. Banyak ya orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam, menjadi mu'alaf dan menjadi baik keislamannya, maka mereka menjadi ahli surga.